kebutuhan dasar secara layak, seperti makanan bergizi, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta ketempatan ekonomi. Artinya bukan soal pendapatan, tapi juga soal akses kesempatan. Jenis-jenis kemiskinan. Satu, kemiskinan absolut. Ketika pendapat seseorang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan negara atau lembaga internasional. Fokusnya kebutuhan dasar tidak dipenuhi. Dua, kemiskinan relatif. Seseorang yang miskin dibandingkan standar hidup masyarakat di sekitarnya. Tiga, kemiskinan struktural. Terjadi karena sistem atau struktur sosial ekonomi tidak memberi peluang yang adil, misalnya akses pendidikan rendah, lapangan kerja terbatas, atau infrastruktur minim. Empat, kemiskinan kultural. Pola pikir, kebiasaan, atau norma tertentu membuat seseorang sulit keluar dari kemiskinan. Misalnya, tidak berani mengambil risiko atau tidak percaya pada pendidikan. 5. Kemiskinan situasional. Terjadi akibat kejadian mendadak seperti PHK, bencana alam, atau kecelakaan. Sore, saya Kapian selaku yang wawancara pada sore kali ini. Saya dari kelas 11 di wawancara ya ayah dengan siapa? Acita. Oke, akhirnya untuk pertanyaan pertama, apa saja kebutuhan yang menurut Acita paling penting untuk dipenuhi setiap hari? Buat makan ya, buat makan ada lagi. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada perubahan pendapatan atau pekerjaan belakangan ini yang berdampak ke keluarga? Nggak ada. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga yang terakhir. Bagaimana pengalaman Acita dalam mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial? Gak pernah ya. Oh, nggak pernah. Oke, sekian dari wawancara kali ini. Saya Kapian dari kelas 11. Izin pamit undur diri. Selamat sore. Kesimpulannya dari pembahasan ini bisa ditarik bahwa kemiskinan bukan sekedar soal kurang uang, tetapi kondisi kompleks yang dipengaruhi akses, kesempatan, lingkungan, dan perubahan situasi. Jenis-jenis kemiskinan menunjukkan bahwa penyebabnya bisa berasal dari individu, lingkungan maupun sistem sosial. Karena itu, memahami kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, tidak menghakimi, dan berbasis realitas hidup sehari-hari. Saran 1. Perluasan akses pendidikan dan pelatihan peluang ekonomi meningkat kalau masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. 2. Peningkatan infrastruktur dasar, akses jalan, kesehatan, internet, dan layanan publik membuat masyarakat lebih mudah berkembang. 3. Program bantuan yang tepat sasaran. Bantuan harus diberikan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan asumsi atau data yang sudah tidak akurat. 4. Pemberdayaan, bukan sekedar bantuan tunai. Pendekatan jangka panjang seperti UMKM, pelatihan kerja, dan pendampingan jauh lebih efektif. 5. Pendekatan berbasis komunitas. Masalah kemiskinan berbeda tiap daerah, jadi solusinya harus menyelesaikan konteks lokal.